Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Baik yang onsite di Denpasar, Bali, maupun rekan-rekan yang mengikuti seminar ini melalui Zoom maupun YouTube. Puji Tuhan kita bisa ada bersama-sama dalam satu acara seminar. Ini adalah program tetap dari Lembaga Pendidikan BBCO, Blessed Bible College Online, yang diselenggarakan setiap akhir dari triwulan. Dan kita sudah mengakhiri triwulan pada minggu ini. Lalu akan melanjutkan lagi triwulan yang akan datang. Ada banyak hal yang sudah kita terima dari para dosen yang membuat kita semakin dibukakan pengetahuan kita dalam kebenaran-kebenaran teologi dan wawasan-wawasan, dan berharap seperti visi kita belajar sebagai mahasiswa BBCO, saudara akan keluar menjadi hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Harapan saya kepada saudara sekalian yang mengikuti seminar ini, ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita, ada sesuatu yang kita bisa tangkap, melengkapi semua apa yang sudah kita dapatkan selama kuliah di triwulan. Untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat saya, teman-teman yang dari umum, yang bukan mahasiswa BBCO mengikuti program ini, baik saudara jemaat maupun saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dari manapun juga, saya ingin sampaikan bahwa BBCO ini adalah satu lembaga pendidikan teologi yang dikelola di bawah Yayasan Berkat Bali Internasional, terbuka untuk umum dan terbuka untuk semua kalangan, sehingga sampai hari ini mahasiswa kita di seluruh dunia ada kurang lebih sekitar 600 orang. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Dan saya berharap agar ke depan terus BBCO bisa menjadi berkat bagi kita, sehingga seperti Mars yang saya ciptakan itu, kita bisa mewarnai dunia dengan kebenaran. Sore ini kita bicara tentang satu hal, dan saya berharap kita mengikuti dengan santai, dengan rileks, sehingga kita bisa menangkap pesan Tuhan melalui seminar yang saya beri judul Menemukan yang Terhilang. Menemukan yang terhilang. Saudara tahu apa arti kehilangan? Saudara mengerti apa itu kehilangan dan bagaimana merasakan kehilangan? Tahun 2005 ada satu peristiwa yang tidak terlupakan dalam hidup saya. Peristiwa itu adalah saya korban dari perampokan uang dengan modus penggembosan ban mobil. Pada waktu itu saya baru keluar dari sebuah bank di Bekasi dan mengambil uang sekitar 35 juta tunai yang saya gunakan untuk harus membayar karyawan, gaji mereka, ditambah pada minggu-minggu itu adalah minggu mau lebaran, jadi saya mesti kasih bonus mereka. Nah saudara, ketika saya keluar dari bank, sebuah bank, tidak lama kemudian uang yang saya taruh di tas, uang itu saya taruh di dalam tasnya. Tidak lama kemudian setelah keluar dari bank, tiba-tiba mobil saya goyang. Dan saya tahu ini ban saya gembos. Yang aneh adalah bahwa mobil saya tuh bannya tubeless. Sekalipun kena paku, tidak akan hilang anginnya secepat itu. Tapi saat itu saya merasakan kok bisa habis.
anginnya. Dan saya sudah ada feeling bahwa ini adalah sebuah modus kejahatan. Nah, makanya saya paksakan jalan, saya cari tempat yang ramai orang, dan saya berhenti depan warung. Lalu saya turun memeriksa, semua pintu mobil terkunci rapat, tas saya taruh di bawah jok. Saya periksa ban di bagian kiri belakang. Ternyata memang benar-benar kempes. Dan saya mengambil dongkrak untuk membuka ban. Saudara yang Tuhan kasihi, tidak lama kemudian saya setelah membuka ban, saya kembali ke depan. Saya temukan bahwa pintu mobil saya itu sudah rusak. Dan begitu saya periksa, tas kerja saya yang berisi uang 35 juta lenyap dalam hitungan menit. Ketika saya tahu bahwa uang itu hilang, di samping ada cek giro di dalamnya dan juga faktor-faktor tagihan di situ, beberapa perusahaan langganan saya menjadi marah, menjadi sedih, kecewa, dan perasaan itu bercampur sedemikian rupa dalam hidup saya. Dan saya lapor ke polisi, sampai hari ini puji Tuhan tidak ada tindakan apa-apa. Saudara yang Tuhan kasihi, perasaan itu kemudian saya dapat memahami apa arti kehilangan. Dan saya mencoba menarik perasaan itu dalam kaitannya dengan perasaan Tuhan. Tentu Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki perasaan. Dia bisa disenangkan, bisa dikecewakan, dia bisa marah, dia bisa bersuka cita. Karena Allah kita, Allah yang punya perasaan. Saya dapat membayangkan bagaimana perasaan Allah begitu sedih, begitu berduka, ketika ada sesuatu yang hilang di dalam kekristenan. Ada sesuatu yang hilang dalam gereja Tuhan. Dan memang Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan itu yang iblis lakukan hari-hari ini. Itu yang iblis sudah perbuat di tengah-tengah gereja Tuhan. Walaupun banyak gereja, banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang. Pertanyaannya tentu pada malam ini adalah, apa yang hilang? Mengapa bisa hilang? Dan bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang hilang itu? Itulah sebabnya kita sejenak duduk untuk mengikuti seminar ini, dengan harapan kita bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam kekristenan, ada sesuatu yang hilang, dan apa yang hilang itu, ayo sama-sama kita temukan kembali, sehingga selesai seminar ini kita semua akan diperbaharui oleh Tuhan. Saudara yang saya kasihi, apa yang hilang? Dalam 33 tahun pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, apa yang saya amati, apa yang saya lihat, saya menemukan ada sesuatu yang hilang dalam gereja. Bahwa gereja kehilangan makna kekristenan yang sesungguhnya. Gereja kehilangan makna kekristenan yang sesungguhnya. Kalau saya bicara tentang gereja, tentu saya tidak bermaksud mengarahkan kepada satu gereja atau sinode. Tentu saya tidak bermaksud untuk
mengatakan sebuah gedung, tapi gereja harus kita lihat dari makna gereja itu sendiri. Gereja dalam bahasa Yunaninya disebut dengan eklesia. Itu artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan. Orang-orang yang dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan dunia untuk dikhususkan bagi Allah. Orang-orang yang ditarik keluar untuk dikhususkan bagi Allah. Itulah eklesia. Dan itu berarti kalau saya malam ini menggunakan kata gereja, itu maksudnya adalah orang-orang Kristen atau kekristenan itu sendiri. Kalau kita mengacu kepada kata eklesia yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar untuk dijadikan murid-murid Kristus yang menjadi serupa dengan Dia. Dipanggil keluar agar kita keluar dari perbudakan dosa, diperbaharui, dibenarkan, dan kita jadikan umat yang berkenan kepadanya. Maka saya menemukan satu kebenaran di sini, bahwa gereja itu memiliki satu proyeksi ilahi. Proyeksi itu artinya tujuan besar, tujuan akhir, goal akhir. Dalam kata gereja ada suatu fakta bahwa mengapa Allah memanggil kita? Untuk apa kita menjadi murid-murid Tuhan? Mengapa Allah memilih kita? Ada proyeksi Allah yang sangat besar, yaitu ketika kita dipanggil keluar oleh Tuhan dari dunia yang gelap ini, dari perbudakan dan perhambaan dosa. Allah mau kita dijadikan sebagai pribadi yang berbeda dari dunia ini, agar hidup kita tidak lagi menjadi seperti dunia, tapi hidup menjadi seperti yang Allah inginkan. Ketika orang Kristen tidak memahami proyeksi Allah ini, ketika gereja tidak memahami proyeksi ilahi yang dahsyat, yang hebat ini, maka gereja berpotensi kehilangan arah kekristenan. Ketika gereja tidak menyadari akan tujuan Allah memanggil dirinya, bisa menjadi berpotensi dan sangat mungkin setiap orang Kristen akan menggelar hidupnya ke arah yang salah. Dan fakta empirisnya kita temukan, ada banyak orang Kristen menggelar hidupnya dalam visi yang salah, tujuan yang salah. Sekalipun dia aktif di gereja, sekalipun dia tetap beragama Kristen, sekalipun dia adalah lahir Kristen, tetapi apabila hidup yang digelar itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, tidak sesuai dengan rencana Allah dan maksud tujuan Allah memanggil dia, maka sejatinya dia telah kehilangan tujuan kekristenan itu. Selama ini orang merasa sudah cukup menjadi orang yang hanya memeluk agama Kristen. Selama ini orang merasa puas kalau sudah terdaftar di sebuah gereja. Kalau sudah terdaftar di sebuah gereja, berarti semua hal-hal yang berkaitan administrasi ada yang melayani. Kalau ada nanti menikah, ada yang memberkati. Ya kan? Kenapa banyak orang menjadi anggota gereja? Tujuannya cuma satu. Kalau nanti menikah, ada yang memberkati. Dan yang kedua, kalau meninggal, ada yang ngubur. Saudara, orang menghayati kekristenan itu hanya sebagai batas-batas ritual agama, batas-batas agamawi. Dan itu yang kita temukan, yang saya lihat dan apa yang saya nilai. Ada banyak Kristen hanya sebatas rutinitas agama. Dan ketika dia sudah merasa sudah melakukan semua kewajiban-kewajiban agamawinya,
maka dia sudah merasa benar-benar sebagai anak Tuhan. Saya mesti berkali-kali mengingatkan saudara, baik mahasiswa BBCO maupun jemaat yang saya layani. Saya selalu katakan bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan agama. Tapi harus dipahami bahwa kekristenan itu adalah the way of life to be a man of God. Kekristenan itu bukan agama. Jadi kekuatan kekristenan itu bukan soal ritual. Tapi kekristenan itu adalah jalan di mana Allah akan menjadikan dia, mengubahkan dia menjadi manusia ilahi. Menjadi man of God. Man of God itu sama artinya manusia baru berkodrat ilahi. Manusia baru berkodrat ilahi itu sama artinya dengan menjadi serupa dengan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus itu sama maknanya dengan sempurna seperti Bapa. Jadi kekristenan itu adalah jalan di mana Allah memproses kita untuk dijadikan dalam proses itu dari waktu ke waktu yang sampai pada akhirnya kita ditemui oleh Allah sebagai man of God, manusia ilahi, manusia baru yang berubah dari manusia lama berkodrat dosa, sinful nature, berubah menjadi manusia baru berkodrat ilahi, divine nature. Dan untuk menjadi manusia baru berkodrat ilahi itu harus melalui sebuah proses. Sebuah proses. Dan memang di dalam kekristenan itu, the way of life itu adalah cara Allah untuk mengembalikan kita menjadi manusia dalam rancangannya yang semula. Jadi kekristenan itu adalah jalan hidup di mana kita dikembalikan kepada rancangan semula Allah. Rancangan semula Allah itu apa? Yaitu manusia yang kudus tak bercacat celah. Manusia kudus yang tak bercacat celah. Dan hidupnya selalu melayani perasaan Bapa. Betapa hebatnya proyeksi Allah itu di dalam panggilannya. Betapa hebatnya tujuan Allah memanggil saudara. Kita ya orang yang berdosa, kita yang bukan siapa-siapa. Kita orang-orang yang menyakiti Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya untuk memanggil saudara, agar di dalam dia kita bisa dikembalikan menjadi manusia dalam rancangannya yang semula. Untuk bisa menjadi manusia yang semula ini, maka itu sebabnya Anda perlu menjadi murid Yesus. Selama ini kekristenan dipahami sebagai rutinitas agama. Orang sudah merasa cukup lalu terdaftar sebuah gereja. Dan itu pun cuma terdaftar. Datang ke gereja 3 kali. Bukan seminggu 3 kali. Seumur hidup 3 kali. Lahir, menikah, dan terakhir mati. Dan itu diiringi dengan kur biasanya. Sampai bertemu. Semua nangis. Lalu dia ingin dengar pendeta ngomong begini. Hari ini dia sudah bersama Bapa di surga. Bapa yang mana? Ke gereja nggak pernah. Hidupnya nggak jelas. Secara administrasi terdaftar sebuah gereja. Tapi hidupnya tidak mencerminkan karakter Yesus. Dan tidak membuktikan bahwa dia adalah the man of God. Lalu orang yang seperti itu meninggal. Dan yakin bahwa dia masuk surga. Itu keyakinan yang kebablasan. Over. Kekristenan ada tatanannya. Tatanannya adalah orang yang
diakui di hadapan Tuhan hanyalah satu, standarnya harus ditemukan kualitas hidup seperti Yesus Kristus. Itu yang hilang dalam kekristenan. Dan itu menguap tapi tanpa disadari oleh banyak gereja. Dan orang bangga menjadi agama Kristen, bangga menjadi penganut Kristen. Kemana-mana pakai kalung salib, anting salib, tato salib, rumahnya penuh dengan tanda salib, mobilnya penuh tanda salib. Dan orang merasa bangga kalau dia sudah punya identitas sebagai Kristen. Namanya Tukijan jadi Timotius, namanya Aminah jadi Elizabeth. Dia merasa bangga kalau punya identitas Kristen, tanpa memahami apa itu kekristenan. Dan apa yang saya katakan tadi, ketika orang tidak menyadari apa itu kekristenan, dia berpotensi tersesat di dalam konsep yang salah. Agama itu adalah sistem. Agama itu adalah sistem, tata cara yang diatur oleh manusia berdasarkan hukum yang tertulis dalam kitab sucinya. Bagaimana orang berrelasi dengan Tuhan dan juga berrelasi dengan sesama. Saudara catat itu. Agama itu adalah tatanan atau tata cara orang bagaimana berrelasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dalam berelasi dengan Tuhan, biasanya diatur dengan ritual-ritual dan seremoni-seremoni yang di dalam konteks Kristen disebut dengan liturgi. Bagaimana orang bisa berhubungan dan berelasi dengan Tuhan. Sebelum orang berdoa, agama Yahudi melakukan ritual tertentu. Sebelum berdoa dalam agama saudara kita Muslim, ada ritual tertentu. Wudu, harus menghadap kiblat, jam-jam tertentu sholatnya. Saudara kita di Bali juga sama, Hindu, ada seremoni dan ritual. 3 kali sembahyang sehari, di mana saja menaruh yang namanya persembahan atau sesajen. Itu semua ada ritualnya. Bahkan untuk seorang wanita yang sedang haid gak boleh masuk pura. Dan itu ranah mereka, dan semua agama itu baik. Saya tidak mengatakan itu salah. Dalam konteks agama mereka itu baik. Dalam konteks kepercayaan mereka itu baik. Yang saya ingin sampaikan bahwa agama itu adalah tata cara orang berelasi dengan Tuhan yang diatur oleh seremoni-seremoni, ritual-ritual yang dalam konteks Kristen disebut dengan liturgi. Dan biasanya agama itu memiliki 3 fasilitas. Yang pertama namanya hukum. Hukum itu disebut dengan syariat. Semua agama punya hukum, punya syariat, punya hukum yang tertulis. Di dalam hukum yang tertulis itu diajarkan orang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan orang harus hidup seperti apa yang tertulis. Apa yang halal, apa yang haram, diberitahukan di situ. Makanan apa yang boleh dimakan dan makanan apa yang tidak boleh dimakan. Kalau kamu makan ini, kalau agama orang Yahudi tidak boleh makan babi. Kalau mereka makan babi, najis. Itu hukum yang tertulis. Dalam agama orang Yahudi mereka tidak makan babi. Ada hukum yang tertulis. Tidak boleh berzina. Dalam konteks hukum yang tertulis, berzina berarti melakukan hubungan seks dengan lawan jenis atau bukan pasangannya. Itu ditaati. Dan harus dilakukan. Ketika orang bisa melakukan syariat itu, untuk ukuran agama, itu sudah suci. Itu sudah benar. Perangkatnya hukum yang tertulis. Itu agama. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh membunuh. Dalam konteks hukum agama yang tertulis, membunuh berarti merenggut nyawa orang. Ketika orang tidak membunuh orang, tidak mengambil nyawa orang, dan selama hidupnya tidak ada dosa itu,
Bagi dia itu sudah benar. Dan dengan melakukan hukum yang tertulis, ketika dia mati, dia berdoa, mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan, sesuai dengan amal dan perbuatan. Karena dia mengukur bahwa dia telah melakukan apa yang tertulis, hukum yang tertulis. Perangkat agama itu pasti ada hukum, syariat. Yang kedua, fasilitas agama apa disebut dengan ritual seremoni. Ada ritual-ritual tertentu harus dilakukan untuk berrelasi dengan Tuhan. Gak sembarangan, ujuk-ujuk blok, gak bisa. Harus ada seremoni, langkah-langkah, ritual-ritual. Kalau dia tidak melakukan ritual itu, berrelasi dengan Tuhan bisa tidak sah dan dianggap berdosa. Misalnya kalau saudara-saudara kita di Bali, kalau di bulan gelap itu namanya tilem, ada ritualnya. Jangan dibalik. Dan kalau dia melakukan itu, bagi dia itu sudah benar. Dan yang ketiga, dalam fasilitas agama ada namanya penokohan. Penokohan ini adalah sebagai mediator antara umat dengan Tuhan. Semua agama pasti ada penokohan. Dalam agama Yahudi orang tidak bisa berdoa kepada Elohim Yahweh tanpa ada imam. Perlu ada imam dan ada imam agung. Kalau mereka memberikan korban perdamaian harus melalui imam sebagai mediator, penokohan orang suci, orang dianggap lebih dekat dengan Tuhan, orang dikhususkan untuk Tuhan. Semua agama sama. Nah, saya ingin sampaikan, kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan agama. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, hukum kita bukan hukum yang tertulis. Boleh saja ada hukum agama mengatakan jangan membunuh. Dan mungkin saudara secara moral umum tidak membunuh. Tapi jauh di hatimu saudara membenci orang lain. Jauh di hatimu saudara ada kepahitan, dengki, iri hati, fitnah orang lain. Gak ada yang tahu. Di area ini yang tahu cuma Tuhan dengan kita. Tuhan yang tahu. Hukum kita adalah Tuhan. Hukum orang Kristen itu bukan apa yang tertulis. Hukum kita adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam manusia batiniah kita, yang berbicara dengan kita, menuntun kita dalam segenap kebenaran. Kekristenan itu proses di mana kita semakin dibentuk, semakin cerdas batiniah, semakin mengerti kehendak Tuhan, makin mengerti apa isi hati Tuhan. Bukan hanya berdasarkan hukum yang tertulis. Kalau hukum yang tertulis itu moral umum, jangan membunuh. Semua orang pun bahkan tidak beragama pun mengerti jangan membunuh. Jangan mencuri. Semua agama manapun juga itu standar moral. Tapi kekristenan untuk menjadi murid Yesus tidak diukur dari apa yang tertulis, tapi hukum itu Tuhan sendiri dalam diri kita. Ketika saudara menjadi murid Tuhan, saudara dilatih manusia batiniahmu untuk terus apa yang kita pikirkan itu seirama dengan pikiran Tuhan. Apa yang kita ingini itu seirama dengan keinginan Tuhan. Apa yang kita ucapkan itu seirama dengan perasaan Tuhan. Sehingga seluruh hidup kita itu bagian dari ibadah kita dengan Tuhan. Dan Anda tidak perlu melakukan ritual, karena hidupmu sendiri itu adalah ritual depan Tuhan. Kualitas hidup saudara itu liturgi depan Tuhan. Kalau agama lain memerlukan liturgi, seremoni tertentu untuk bisa berrelasi dengan Tuhan, maka kekristenan untuk berrelasi dengan Tuhan, kita tidak perlu seremoni-seremoni yang diatur, karena hidup saudara itu adalah ruang di mana Allah bisa berjumpa dengan saudara. Dengan kualitas kekudusan hidup saudara, Allah bisa berdialog dengan saudara, dan Allah bisa berrelasi dengan Tuhan dimanapun juga berada. Tidak perlu jam 3 pagi, nggak perlu jam 5 sore, nggak perlu jam 6 sore,
Dimanapun juga, kapanpun juga, hidup kita mewarnai dunia dan kebenaran. Dan itu berarti hidup kita dinikmati oleh Bapa di surga. Kita tidak perlu penokohan. Anda nggak perlu saya sebagai gembala untuk saudara minta sesuatu dengan Tuhan. Anda nggak perlu saya sebagai gembala sidang untuk minta didoakan. Saya dan saudara sama sebagai anak-anak Allah. Saudara bisa memiliki akses langsung dengan Bapamu di surga. Karena kita semua adalah anak-anaknya. Kita bisa setiap waktu bisa berkata, entah pagi, entah siang, entah malam, entah sore, kita bisa berkata, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Dimanapun saudara berada, itu merupakan sebuah relasi dengan Allah. Dan itu dimulai dari apa? Liturgimu adalah hidup saudara sendiri. Amin. Itu sebabnya saya ingin katakan, ini yang hilang dalam kekristenan. Karena kekristenan hanya menghayati bahwa berelasi dengan Allah dalam konsep agamawi. Merasa sudah bertuhan kalau dia sudah bergereja. Merasa sudah sebagai anak Allah kalau dia rutin mengunjungi jam-jam ibadah. Dan merasa sudah mengenal Allah ketika dia sudah menjadi aktivis gereja. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu the way of life to be a man of God. Dan itu membutuhkan komitmen kita untuk bersedia digarap oleh Tuhan. Fakta kekristenan zaman sekarang, saudara, merasa sudah menjadi anak-anak Tuhan hanya karena memeluk agama Kristen. Merasa sudah menjadi anak-anak Bapa di surga hanya karena dia sudah beribadah setiap minggu ke gereja. Merasa sudah menyenangkan hati Tuhan kalau dia sudah aktif mengambil bagian dalam aktivitas gerejawi. Dan biasanya manusia kita seperti Samuel mengatakan hanya melihat yang di depan mata, tapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati. Kita seringkali tertipu, saudara. Sehingga kita seringkali menilai orang dari aktifnya ke gereja dan berkata, rohani banget ya dia ya. Dekat banget sama Tuhan. Tapi sebenarnya sejatinya, saudaraku, itu tidak ukuran. Bukan ukuran. Kenapa demikian? Sebab di dalam aktivitas dan rutinitas kita beragama, terkadang disitulah kita menyimpan sifat buruk di dalam diri kita. Benar di gereja seperti malaikat. Benar di gereja terlihat dan nampak orang yang suci, orang benar. Tapi jauh di kedalaman hatinya, dia menyimpan keserakahan, tamak akan uang, egois, diperbudak oleh kedagingannya, berlaku senang-menang, memeras orang, tidak pernah hidup memahami keadilan. Terhadap orang lemah dia melakukan pemerasan. Sementara itu dia tiap minggu ke gereja dan kita berkata dia rohani. Kekristenan validasinya bukan agama. Saya kenal dengan seorang hamba Tuhan, tamatan sekolah teologi. Dia bergabung di sebuah sinode, diangkat menjadi pendeta, bikin proposal, beli tanah. Setelah beli tanah dia bangun dan dia minta izin di lingkungan bawah itu gereja. Setelah dapat sponsor dan tanah itu dibeli kepada orang yang polos, orang kampung. Dia menjanjikan dia sepakat dengan harga sekian, tapi baru dibayar 15%. Diminta untuk balik nama. Orang kampung percaya karena dia namanya pendeta. Begitu balik nama, saudara, ditagih lagi sisanya, bertengkar.
Ditagih lagi sisanya bertengkar, ngajak ribut. Rumah itu tidak jadi dipakai gereja. Saya sempat pakai ruang paviliumnya untuk buka pelayanan tahun 2000-an. Saudara tahu profesinya apa? Rentenir. Menjalankan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Dia tidak segan-segan menagih orang, dan kalau nagih dia bawa pisau, berantem. Nanti pulang, begitu dapat nagih, saya dengar, puji Tuhan, Allah itu baik. Puji Tuhan, Allah itu luar biasa. Saudara yang Tuhan kasihi, namanya nama Alkitab, jabatannya pendeta. Tapi begitu rusaknya akhlak, kalah orang dunia. Rusaknya karakter, kalah orang dunia. Dan terakhir saya dengar, dia tinggalkan istrinya, kawin sama wanita lain, dan akhirnya sekarang meninggal. Di mana dia sekarang adanya? Ya saya nggak tahu, saudaraku. Saya nggak menghakimi. Tapi saya ingin katakan bahwa saudara, model Kristen tuh banyak seperti itu. Dan yang dahsyat, saudaraku, ketika saya melayani, ketika saya membuka jemaat di Bekasi, majelis saya itu kalau ke gereja nggak pernah absen. Datang paling awal, pakaiannya putih. Bahkan saya sempat jadikan dia majelis. Suatu kali saya pergi keluar kota, dapat telepon dari istri saya, "Pak, bapak ini meninggal." "Hah? Papa lagi ada di luar kota." Ya udah, minta tolong sama teman papa, gembala sidang, dikubur. Yang kaget bukan kematiannya, saudaraku. Setelah kematian saya baru tahu, istrinya 2. Bertengkar istrinya. Yang satu Kristen, yang satu Muslim. Padahal kalau datang tidak ada tanda-tanda dia orang tidak baik. Gereja pakai baju putih, tutur katanya lembut, kalau ngomong selalu cinta Tuhan, luar biasa. Saudara yang Tuhan kasihi, di dalam aktivitas rohani, kadang-kadang kita menemukan satu tindakan perbuatan yang bersifat manipulatif. Di dalam kegiatan rohani, dalam kegiatan agamawi, justru kita menemukan tindakan-tindakan yang bersifat manipulatif, penuh kepalsuan. Dan biasanya itu adalah gereja Tuhan. Seakan menyembah Tuhan, angkat tangan, air mata tercurah, menyembah Tuhan. Tapi sejatinya jauh di kedalaman jiwanya dan batinnya tersimpan satu keinginan, agar Tuhan itu menolong mewujudkan apa yang sedang diinginkan. Jadi orang mencari Allah seakan-akan mencari Tuhan, tapi sejatinya dia ingin memanfaatkan Tuhan untuk menolong seluruh keinginannya agar diwujudkan melalui apa? Doa, melalui mujizat, melalui apapun juga. Sehingga di dalam tindakan yang bersifat rohani, orang seakan-akan mencari Tuhan, tapi sejatinya dia bukan mencari Tuhan. Dia hanya mengejar kuasa Tuhan untuk melakukan berkat, mujizat, dan pertolongan. Kalau saudara ke gereja, beribadah kepada Allah, tujuanmu hanya mengejar berkat, mujizat, kesembuhan, penyelesaian atas semua masalah, saudara menjadi manipulatif. Manipulatif sama Tuhan. Dan itu sama sekali bukan model kekristenan. Tema utama kekristenan itu adalah perubahan. Perubahan. Tema besar kekristenan itu adalah perubahan. Tadi saya katakan bahwa kekristenan itu adalah jalan dikembalikan kita kepada rancangan semula. Itu berarti tema besar kita adalah perubahan. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak mengalami perubahan,
Jangan-jangan kita bukan orang Kristen, kita hanya orang beragama Kristen. Alkitab jelas mengatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembuaran budimu. Kata berubah di situ dipakai kata metamorfose. Metamorfosa, perubahan bentuk, perubahan kodrat dari ulat, kepompong, kupu-kupu. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Ketika menjadi ulat, itu menjijikkan. Ada yang sini suka hobi mengoleksi ulat? Angkat tangan. Saudara yang di ruangan ini maupun di Zoom, hobi kalau ketemu ulat yang serem gitu, kita ada puji Tuhan ketemu ulat, aku bawa pulang buat suamiku tercinta. Begitu? Nggak ada, saudaraku. Saya kalau pergi ke kebun saya, mata saya jelalatan, bukan karena apa? Takut ulat, saudaraku. Mendingan saya ketemu itu tuh, apa namanya itu? Buah sotong. Sotong itu apa? Jambu biji. Daripada ketemu ulat. Saya paling takut, saudara. Nah, setiap orang yang normal dan mungkin seperti saya, itu paling takut sama ulat. Karena ulat satu, bentuknya menggelikan, menjijikkan, berpotensi kalau kita pegang tangan kita gatal. Yang kedua, ulat itu makan segala daun. Tapi ketika dia menjadi kepompong, dia berubah. Dia berdiam. Dalam misteri alam, dia berubah. Tidak makan, gak minum. Dalam beberapa pekan, berubah menjadi kupu-kupu. Ketika dia menjadi kupu-kupu, dia tidak lagi menjijikkan, tidak lagi menakutkan. Dia tidak makan daun sekalipun dia hinggap di daun yang hijau sekalipun yang muda, nggak akan aman daun itu. Karena apa? Kodratnya sudah berubah. Dia tidak lagi ada niat hasrat makan daun, tapi dia pergi untuk mengisap madu dimanapun dia bisa pergi. Dan tanpa disadari, dia membantu proses pembuahan dari sebuah pohon. Dan karakter metamorfosa itu yang pertama, bahwa metamorfosa itu sifatnya adalah permanen. Gak mungkin hari ini ulat kemudian minggu depan dia berubah menjadi kupu-kupu, dia bilang nyesel jadi kupu-kupu, aku balik lagi jadi ulat. Gak ada. Metamorfosa itu sifatnya paten. Kalau kita bicara kekristenan itu, tema besarnya adalah perubahan. Allah mau supaya hidup saudara berubah. Dan perubahanmu bukan pertobatan tomat, tobat kumat, sehingga jadi Kristen bumbu masak sasa sama saja, atau mewon sama mawon. Banyak orang Kristen yang hobinya di orang Kristen yang bumbu masak, yang ibu-ibu suka pakai itu. Sasa, Kristen sama saja, gak ada perubahan. Maksudnya apa, Pak? Dulu sekolah minggu persembahannya 500, jadi pemuda persembahannya 500, sampai punya cucu persembahannya, bukan saya ngomong. Dulu suka berantem masih muda, sudah punya anak, tetap juga nggak berubah. Hobinya memang berantem. Tapi ngomong rohani jangan tanya, paling pintar nasihati orang. Bahkan ada yang mati karena berantem. Mati karena mabuk. Nah, mati karena mabuk, kemudian mati kecelakaan karena mabuk, naik motor, jeger, mati kecelakaan. Kemudian istrinya nangis, saya datang, Pak Pendeta, suami saya meninggal, kapan bisa makamkan? Ya kapan maunya? 3 hari lagi, Pak. Ya oke. Lalu pendeta khotbah apa? Jenazah sudah terkejur kaku. Lalu pendeta ngomong, saudara-saudara, ini anaknya, anak Tuhan. Hari ini dia sudah bersama Bapa di surga. Mau nanya lagi Bapa siapa? Kekristenanmu yang tidak pernah berubah, jangan berharap saudara dikenal. Matius 7:7 mengatakan, bukankah aku mengusir setan demi namamu, melakukan menjadi demi namamu? Tuhan katakan, aku berterus terang kepadamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Kata mengenal digunakan kata ginosko. Ginosko artinya Tuhan tidak menikmati hidup kita. Kekristenan itu adalah gelar hidup di mana Allah harus menikmati. Apa artinya menikmati? Apapun yang kita lakukan itu memuaskan hati Tuhan.
Apapun yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, kalau kita jadi orang Kristen cuma menghayati sebagai kegiatan agama, ke gereja, persembahan, angkat nyanyi, diberkati dengan doa berkat, pulang minggu depan datang lagi ke gereja, nyanyi, dengar khotbah, memberikan persembahan, angkat tangan, diberkati lewat doa berkat, pulang lagi. Tapi hidupmu tidak pernah berubah, kau tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara bukan Kristen yang benar, saudara cuma beragama Kristen. Kristen itu temanya adalah perubahan. Kita tidak boleh sama seperti dulu lagi. Kita harus berubah. Kalau kita tidak boleh serupa dengan dunia, lalu serupa dengan siapa, Pak? Kalau kita tidak boleh serupa dengan dunia, lalu harus serupa dengan siapa? Yang jelas Alkitab mengatakan, kita dipanggil untuk berubah menjadi serupa dengan Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saudara mengaku Kristen, validasinya apa? Apakah kesucian kita sudah seperti kesucian Yesus? Cara bicara kita juga sudah menjadi seperti cara bicara Yesus. Cara berpikir kita juga sudah menjadi seperti cara berpikir Yesus. Apakah kasih Yesus itu ada dalam hidup kita? Jangan sampai kita jadi Kristen, tapi perilaku kita dunia. Ngaku Kristen, tapi hidup kita sama sekali tidak serupa dengan Kristus, tapi serupa dengan setan. Anda bukan Kristen. Maaf, Anda cuma numpang duduk di sini. Sayang, kalau hanya orang numpang duduk di gereja, tapi tidak mengalami perubahan seperti Yesus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita dipanggil, ditetapkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan ini yang menginspirasi Paulus, mengubah hidup Paulus. Sehingga bagi Paulus, dia cuma memiliki satu tujuan, yang dia katakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang kukendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Kekristenan proyeksinya cuma satu, serupa dengan Yesus. Tujuan kita dipanggil oleh Allah cuma satu, kita harus menjadi seperti Yesus. Dan tapi kadangkala kita jatuh bangun dalam hidup ini. Kita ke gereja, kita melayani, tapi jauh dari hidup kita, kita banyak kegagalan. Kita jatuh bangun dalam hidup ini. Dan kita perlu berkata seperti ini, pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Semua tegarkan jiwaku selalu, firman dan rohmu. Ubah, ini doa kita, hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia. Ayo angkat sama-sama pujian yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam
kehendak rencanamu. Sisakan diriku dari dunia ini, semakin ku dampak kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, katakan, hatiku mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau Saudara Kristen, kalau saudara Kristen tapi engkau masih berharap dunia menyenangkan saudara, dunia membagikan saudara, engkau masih berharap engkau memiliki kemuliaan dari apa yang kau miliki, engkau masih menaruh harapan kepada yang namanya harta untuk mengangkat martabat saudara. Saudara mengejar itu, habiskan waktumu, engkau menggelar hidupmu untuk mengejar sesuatu yang bukan Allah inginkan. Saudara bukan Kristen. Dan itu hilang dalam kekristenan. Kekristenan hari ini menghayati bahwa Allah adalah entitas yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan keinginan dagingnya. Allah bisa dimanfaatkan sebagai pribadi yang menjawab doa-doanya. Sehingga filosofinya bukan aku untuk Tuhan, tapi Tuhan untuk aku. Seharusnya kita menghayati hidup ini dengan proyeksi Allah, supaya kita dijadikan menjadi seperti yang Allah inginkan. Sehingga muncul satu kondisi jiwa manusia batinia yang bisa berkata, yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin apa saudaraku? Kerajaan. Saudara menamakan kerajaan Allah bukan? Saudara menamakan kerajaannya atau enggak? Atau saudara menamakan kerajaan kau bangun di tengah dunia ini, memanfaatkan nama Tuhan. Atas nama iman kita memaksa Tuhan untuk memberkati kita. Dan kita merasa sudah jadi orang Kristen, kita sudah merasa jadi anak Tuhan. Kita bergereja. Dan kita berharap setiap kali doa kita didoakan ke depan. Dan kita berharap mujizat terjadi, berkah dicurahkan. Sehingga kita menghayati hidup ini hanya seputar tentang kenikmatan kenyamanan di dunia. Engkau terikat di dunia ini. Engkau terparkir di dunia ini. Dan engkau sejatinya tidak merindukan kerajaannya. Yang kau nantikan kerajaanmu sendiri. Yang kau nikmati dalam kemewahan. Apa artinya kekayaan? Apa arti kemewahan? Apa artinya semua yang kau miliki? Kalau suatu hari Tuhan tidak menemukan karakter Yesus dalam hidup saudara. Setiap kita mesti menyadari itu. Sehingga kita setiap waktu dimanapun kita berada, kita bisa berkata, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau. Kalau kita mengerti apa itu Kristen, kita mengerti proyeksi Allah dalam diri saudara, saudara akan terus berjuang menggelar hidup saudara, menyelenggarakan hidup saudara dengan cara yang benar, masuk di dalam dimensi ilahi, sampai kita akhirnya seperti Paulus katakan, hidupku yang kumiliki bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Kekristenan itu berasal dari kata Kristen. Kata Kristen pertama kali dikenakan untuk orang-orang yang percaya pada Yesus. Ini di kota Antioquia. Antioquia yang di Syria, bukan yang di Turki, di Syria. Mengapa mereka disebut Kristen? Itu adalah kata ejekan. Karena melihat gaya hidup mereka, cara hidup mereka, totalitas hidup mengasihi Yesus. Rela kehilangan apapun
seperti rumah, harta, pekerjaan, jabatan, apapun dia rela. Dia lepaskan semuanya itu. Bahkan nyawa pun dia lepaskan. Karena dia mengasihi Tuhannya. Dia tidak berharap dari dunia membahagiakan mereka. Dia tidak berharap dunia akan menjadi kemuliaannya. Dia cuma berharap dia berjumpa dengan Tuhannya dan menjadi pribadi seperti yang Allah inginkan. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang ada di Antioquia, dia tidak memperdulikan dirinya, dia tidak merasa, dan untuk Allah. Itu sebabnya bagi mereka, kalaupun kehilangan nyawa bukan persoalan. Menyongsong maut dengan sukacita dan kehormatan bisa mati syahid. Karena itu mereka ketika diadu dengan binatang buas, mereka tidak mundur. Ketika mereka diancam dengan api, mereka tidak mundur. Bahkan dipancung, disalibkan, dirajam, mereka tidak mundur. Kekristenan, seperti Yesus katakan, kamu akan kehilangan nyawa. Mengasihi Allah harus siap kehilangan nyawa. Mengasihi Tuhan harus ekstrim. Kalau saudara tidak ekstrim mengasihi Tuhan, Anda belum mengasihi Tuhan. Karena Tuhan katakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, Mammon dan Allah. Engkau harus ekstrim, hidup hanya untuk Tuhan. Polikarpus, uskup di Smyrna, pada tahun 155 ditangkap oleh Kaisar Roma yang bernama Antonius Pius. Dibawa ke kota Roma. Di hadapan Kaisar, Antonius diinterogasi, diduduk di kursi pesakitan. Dan Kaisar bertanya dengan algojo-algonya menginterogasi dan katakan, maukah engkau menyangkali Tuhanmu dan mengutukinya? Kalau engkau mau menyangkali imanmu dan mengutuki Yesus, aku melepaskanmu dari maut, dari api yang sudah disiapkan. Polikarpus berdiam. Ditanya lagi, maukah engkau menyangkal Tuhanmu dan mengutuki Tuhanmu? Maka aku akan melepaskan engkau dari api yang akan membakarmu hidup-hidup. Setelah 3 kali pertanyaan itu dilontarkan, dari kursinya, dari kursi persakitan dia berdiri dan berkata kepada para algojo dan juga kepada Kaisar, Tuan-tuan, sudah 85 tahun aku melayani Tuanku Yesus Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan aku sekalipun. Dia tidak pernah meninggalkanku sekalipun. Tidak mungkin aku sekarang di hadapannya melukai perasaannya, mengkhianati dia, mengutuki dia. Kalau karena aku mengasihi Tuhanku, Tuhan masukkan aku ke dalam dapur perapian. Bagiku sebuah kehormatan. Tapi yang aku ingin sampaikan kepada Tuhan, di dunia Tuhan bisa memasukkan kami ke dalam dapur perapian. Tapi tahukah bahwa di kekekalan ada api yang tidak pernah padam siang dan malam. Kesanalah orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dimasukkan selama-lama. Ketika selesai Polikarpus berbicara, Kaisar memerintahkan algojo, angkat, bakar, dan Polikarpus dibakar hidup-hidup karena imannya kepada Yesus. Kekristenan adalah soal mencintai Tuhan secara ekstrim. Apakah saudara mencintai Tuhan secara ekstrim? Kalau engkau masih mencintai dunia ini, engkau masih mengasihi jabatan lebih daripada Tuhan, engkau sejatinya belum menjadi murid Yesus. Kita yang merasa sudah menjadi orang Kristen, kalau kita sudah beragama Kristen, ke gereja, melakukan semua yang keperluan kita. Tapi lihat Polikarpus, ketika dia ancam, dia tidak mundur. Dan mungkin dari situlah lagu ini tercipta. Dan lagu ini saya nyanyikan di album saya, lagu lama saudara. Menjadi keputusan dia
sampai mati, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sama-sama, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kekristenan abad awal-awal resikonya sangat besar menjadi pengikut Yesus. Kehilangan segala-galanya. Harta, rumah, keluarga, nyawa. Tapi kekristenan pada abad awal-awal itu melahirkan satu generasi yang benar-benar menyukakan hati Allah. Mereka tidak punya tempat ibadah. Mereka pergi ke katakombe, kuburan-kuburan bawah tanah. Mereka kebaktian di situ. Para pendetanya ala kadarnya mungkin tidak pakai sendal karena miskin. Tapi mereka bertahan dengan iman. Sampai Paulus berkata, kamu lebih daripada pemenang. Saudara yang Tuhan kasihi, suatu kali keadaan berubah. Wajah kekristenan berubah. Tahun 304, ketika Kaisar Roma pertama yang bertobat bernama Konstantin Agung bertobat. Menjadi Kristen. Karena waktu dia berperang, dia melihat tanda salib dan menurut kesaksiannya dengar suara, menanglah tanda salib ini, dengan tanda ini. Maka dia memerintahkan semua pasukannya, memakai perisai dengan tanda salib. Dan seluruh peperangannya dimenangkan. Akhirnya, kemenangan itu membawa dia masuk Kristen. Ketika Konstantin Agung menjadi Kristen pada tahun 304, seluruh kekaisaran barat dan timur menjadi Kristen. Maka orang-orang Kristen yang bersembunyi sekarang tidak lagi bersembunyi. Agama Kristen diakui negara. Mereka tidak lagi berdoa di katakombe-katakombe. Negara membangunkan gedung megah, gedung besar. Cara beribadah diatur dengan liturgi. Para imam yang tadinya khotbah pakai sandal jepit atau mungkin tidak pakai sandal, sekarang berganti menjadi pakaian yang bagus, terhormat. Tidak ada lagi tekanan, tidak lagi halangan. Mereka beribadah. Tapi kita melihat kekristenan mengalami kehancuran. Ketika gereja kekristenan ada dalam zona nyaman dan diatur dalam bingkai keagamaan, kekristenan menjadi hilang. Orang pada akhirnya menghayati hubungan dengan Tuhan itu dalam format agama. Orang tidak lagi mempersoalkan kebersihan batinia, kesucian batinia. Orang tidak lagi mempersoalkan kualitas hidup. Yang dipersoalkan adalah soal apa? Soal kehidupan di dunia ini. Kenyamanan, kesejahteraan, keamanan. Dan sejak itu, kekristenan menjadi hilang. Dan sampai sekarang, kekristenan di zaman sekarang, saudaraku, kenyamanan itu telah menjadikan kekristenan tertidur panjang. Kenyamanan memikat hati jemaat. Gereja-gereja mengelola gereja. Hamba-hamba Tuhan mengelola gereja dengan menyediakan fasilitas yang menyamankan banyak orang. Yang diutamakan kenyamanan. Alat musik yang nilainya ratusan juta bahkan lebih. Sound system yang memanjakan telinga, dipersiapkan. Ruangan didesain begitu indah. Ruangan didesain, disetting seperti diskotik, ada lampu hidup mati hidup. Dan orang menghayati itu sebagai tempat ibadah. Dan orang merasa nyaman. Sebab sekarang orientasi gereja bukan memuridkan orang, tapi bagaimana caranya dia menjadi anggota gereja. Tetap di situ
dan menjadi bukan pengikut Yesus, menjadi pengikut pendeta, pengikut gembala. Kekristenan telah berubah. Dan kalau kekristenan berubah, maka itu adalah sebuah kemelesetan. Mengapa orang Kristen kehilangan kekristenan yang mula-mula? Karena satu, gereja memasuki zona nyaman. Indonesia termasuk zona nyaman. Saudara di ibadah dilindungi. Kemanapun saudara beribadah, bisa, itu hak saudara. Yang kedua, gereja meniru pola kehidupan umat perjanjian lama. Banyak pendeta yang mengadopsi sistem ibadah orang Yahudi, mengadopsi sistem ibadah umat Israel perjanjian lama, yang sejatinya epicentrum kebenaran orang Kristen bukan perjanjian lama. Epicentrum kita adalah perjanjian baru. Epicentrum kebenaran orang Kristen itu adalah perjanjian baru. Kalau kita mengambil pola ibadah orang Yahudi, pola ibadah umat perjanjian lama menjadi standar hidup orang Kristen, itu adalah penyesatan yang masif. Kekristenan tidak akan desain untuk hidup seperti umat perjanjian lama. Kekristenan disetting untuk menjadi satu, menjadi seperti Yesus Kristus. Dan itu tidak bisa terpenuhi kalau kita kembali kepada umat perjanjian lama, menerapkan pola ibadah umat perjanjian lama. Kita tidak di situ, tapi kita mau mengenakan pola hidup standar umat perjanjian baru, yaitu apa? Entah kamu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Karena itu saudaraku, umat perjanjian lama sama umat perjanjian baru berbeda. Bukan tidak boleh saudara mengambil ayat-ayat dalam perjanjian lama. Bukan tidak boleh saudara mengambil satu kisah dalam perjanjian lama untuk saudara ambil pembelajaran. Ada banyak hal pembelajaran yang kita temukan dalam perjanjian lama. Misalnya Abraham, kita belajar dari imannya. Daud, kita belajar dari cintanya dengan Tuhan. Demikian juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi ingat, umat PL sama umat PB itu beda. Umat perjanjian lama adalah umat yang standar kebenarannya berdasarkan hukum. Hukum yang tertulis, hukum Taurat. Umat perjanjian baru, standar kebenarannya bukan hukum yang tertulis, tapi Allah itu sendiri adalah hukumnya. Yang kedua, umat perjanjian lama orientasinya di bumi. Mereka berelasi dengan Allah, dengan Elohim Yahweh, dihayati sebagai Allah yang akan mensejahterakan mereka, mendirikan kerajaan mereka di bumi. Umat perjanjian baru orientasinya bukan kerajaan di bumi. Umat perjanjian baru, orang Kristen, orientasinya langit baru dan bumi yang baru. Umat perjanjian lama tidak percaya Yesus itu Mesias. Tapi kita menerima dan percaya Yesus itu adalah Mesias yang sudah datang menjadi juru selamat. Mengapa kita bisa meniru umat perjanjian lama? Kalau kita kembali meniru pola kehidupan keberagaman orang yang Israel, kita mundur sekian langkah. Yang Tuhan mau kita sadar, kekristenan bukan soal beragama, kekristenan soal perjuangan hidup menjadi seperti Yesus Kristus. Karena itu, kan tujuan kita mencapai goal menjadi seperti Yesus, maka Tuhan menyediakan 3 fasilitas. Yang pertama, salib. Saudara, dengan salib saudara diperdamaikan oleh Tuhan. Tidak ada salib, tidak ada keselamatan. Karena tanpa salib tidak mungkin ada perdamaian. Yang kedua, Roh Kudus yang dimeteraikan dalam diri kita. Itu akan membimbing kita dalam segenap kebenaran. Saya dan saudara telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri saudara, katakan amin. Dan itu adalah fasilitas Allah untuk menggarap saudara. Dan Roh Kudus menyingkapkan kebenaran. Dan yang ketiga, Injil. Alkitab mengatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Saudara tidak mengerti kebenaran kalau saudara nggak belajar Injil. Saudara tidak akan mengerti arah hidup saudara tanpa mengerti Injil. Dan tidak ada perubahan kalau saudara tidak hidup berdasarkan Injil. Baru yang keempat, ada penggarapan. Saudara digarap melalui masalah-masalah saudara hadapi. Saudara akan digarap. Mengapa saudara berjumpa sama orang menyakiti saudara? Agar saudara belajar mengampuni orang lain.
Mengapa saudara tiba-tiba kehilangan harta saudara? Agar saudara bergantung dengan Tuhan dan menjadikan Yesus satu-satunya kebahagiaan saudara. Mengapa saudara bertemu sama orang yang menyakitimu? Karena di dalam dirimu ada monster-monster yang harus saudara bereskan. Dipancing dengan masalah, saudara keluarkan monster itu, saudara potong sendiri monstermu. Dalam hal ini, perubahan bukan terjadi secara mistis. Perubahan itu kita yang memutuskan mau berubah atau tidak. Dan Roh Kudus menolong kita untuk menjadi bisa serupa dengan Yesus. Kekristenan bicara soal bagaimana iman itu harus bertindak. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Bukan iman yang bersifat fantasi, iman yang bersifat mistis, iman yang disertai dengan tekad kita mau berjuang, bertindak untuk berubah menjadi seperti yang Allah inginkan. Saudara, ada banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi waktunya terbatas. Dan saya berharap materi-materi ini yang saya tidak sampaikan bisa semuanya, tapi saya berharap ini bisa memberkati saudara.